Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kemerdekaan di Era Digital, menjadi muslim yang merdeka dan bertanggung jawab di media sosial. Sebelumnya, perkenalkan, saya Edo Fadila Pratama dengan NPM 264111016 dari Prodi Manajemen 26A. Teman-teman, setiap bulan Agustus, kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi membebaskan bangsa dari penjajahan. Namun, pernahkah kita bertanya, apakah kemerdekaan hanya berarti terbebas dari penjajahan fisik? Jika kita melihat dari sudut pandang Islam, kemerdekaan memiliki makna yang lebih luas. Seseorang dapat dikatakan merdeka ketika ia mampu menggunakan kebebasannya dengan penuh tanggung jawab dan tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Saat ini, kita hidup di era digital. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Hampir semua kegiatan kita lakukan dengan bantuan internet. Kita belajar melalui internet, berkomunikasi melalui media sosial, mencari hiburan melalui berbagai platform digital, bahkan mencari informasi hanya dengan menggunakan telepon genggam. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan generasi muda. Sayangnya, kemajuan teknologi membawa banyak sekali tantangan. Banyak yang menyalahgunakan media sosial. Ada yang menyebarkan berita hoax, melakukan perundungan di dunia maya, menyebarkan ujaran kebencian, hingga menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat konten yang tidak bermanfaat. Akibatnya, media sosial yang seharusnya menjadi sarana untuk berbagi informasi justru berubah menjadi tempat yang dapat merusak moral dan karakter seseorang. Dalam Islam, kebebasan tidak berarti kita boleh melakukan apa saja. Kebebasan harus selalu disertai dengan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang padamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar selalu memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya. Jika kita hubungkan ayat tersebut dengan kehidupan saat ini, maka kita dapat melihat bahwa penyebaran hoax di media sosial merupakan salah satu masalah yang terbesar di era digital. Teman-teman, coba bayangkan, hanya dengan satu kali menekan tombol bagikan, sebuah informasi dapat tersebar ke ratusan bahkan ribuan hingga jutaan orang. Jika informasi tersebut salah, kita juga ikut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Inilah alasan mengapa Islam mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi. Selain itu, kita juga sering melihat banyak anak muda yang terlalu bergantung pada media sosial. Mereka merasa harus selalu mengikuti tren agar dianggap keren. Mereka mengukur kebahagiaan berdasarkan jumlah pengikut, jumlah tanda suka, atau jumlah komentar yang mereka dapatkan. Padahal nilai seseorang tidak ditentukan oleh media sosial. Kemerdekaan sejati dalam Islam adalah kemampuan untuk mengendalikan diri yang merdeka. Bukanlah orang yang bebas melakukan apa saja, melainkan orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan memilih hal yang baik. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga berlaku di media sosial. Saat menulis komentar, mengunggah foto, atau membagikan sebuah informasi, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah tulisan ini bermanfaat? Apakah komentar ini akan menyakiti orang lain? Apakah informasi ini akan benar? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik kita tidak mengunggahnya. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Misal, ketika kita menerima sebuah berita di grup WhatsApp, kita harus memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Ketika konten yang tidak mendidik, kita harus mampu membatasi diri. Ketika menggunakan internet untuk belajar, kita harus memanfaatkan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan kualitas diri. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.
Kita dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, berbagai pengalaman, mengembangkan kreativitas, mempromosikan budaya Indonesia, dan juga memberikan inspirasi kepada orang lain. Jangan sampai kita menjadi generasi muda yang mudah dijajah oleh teknologi. Jangan sampai media sosial mengendalikan kehidupan kita. Kitalah yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Teman-teman, marilah kita menjadi generasi muda yang cerdas, bijaksana, dan berakhlak mulia. Mari kita gunakan media sosial sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu mengisi kemerdekaan dengan cara yang positif dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena pada akhirnya, kemerdekaan di era digital bukan hanya tentang kebebasan untuk menggunakan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan untuk menggunakan kebebasan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun salah ucap. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.